warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang klasifikasi jenis kayu menggunakan algoritma supervised learning. Sebelum kita membahas, akan sedikit saya terangkan dulu apa sih supervised machine learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel sebagai kunci jawaban. Jadi untuk melatih algoritma, ibaratnya adalah seorang murid yang belajar dan ada bimbingan dari guru. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk membangun model yang mampu memprediksi hasil secara akurat pada data yang baru, yang terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu klasifikasi untuk menentukan kategori dan regresi untuk mengestimasi nilai angka. Next. Kemudian klasifikasi jenis kayu dengan supervised machine learning itu adalah klasifikasi jenis kayu dengan memproses atau melatih komputer untuk mengenali spesies kayu menggunakan data gambar yang telah diberi label. Dengan mempelajari pola fisik yang unik seperti serat dan warna dari data laki tersebut, sistem mampu mengidentifikasi dan memprediksi jenis kayu pada sampel baru secara otomatis dan akurat. Kemudian dalam makalah kami itu ada konsep dasar citra digital sebagai dan interaksi itu. Citra digital di sini adalah definisi dan konteks. Citra mempresentasikan objek nyata menggunakan susunan piksel. Fitur visual kunci pada kayu. Untuk mengenali pola kayu, sistem berfokus pada 2 karakteristik utama, yaitu yang pertama tekstur, pola unik yang berbentuk dari variasi intensitas piksel seperti serat kayu dan lingkaran tahunan. Kemudian yang kedua adalah warna spesifik dan bagaimana warna tersebut terdistribusi di permukaan kayu. Kemudian ada metode ekstraksi fitur, yaitu mengubah visual menjadi data agar dapat diproses komputer. Fitur visual di atas diinteraksi menggunakan metode matematis. Interaksi tekstur yaitu GLCM atau menganalisis hubungan antar piksel bertetangga, dan LBP menganalisis pola biner lokal. Kemudian yang kedua adalah interaksi warna, histogram warna atau mempresentasikan frekuensi kehadiran setiap level warna. Kemudian untuk konsep dasar supervised learning, definisi model belajar dari data berlabel X dan label output Y untuk memetakan input ke label yang benar. Dan proses utamanya yang terdiri dari 1. Training. Model dilatih menggunakan training set untuk mempelajari pola. Kemudian yang kedua adalah testing. Ini adalah model diuji dengan data baru untuk mengukur kinerja. Kemudian yang ketiga adalah prediksi. Model digunakan untuk memprediksi label untuk data yang baru. Dan mengapa metode supervised learning ini dipilih? Karena klasifikasi jenis kayu adalah masalah memprediksi kategori. Oleh sebab itu model dilatih dengan citra kayu yang sudah diberi label dan jenisnya. Supervised learning adalah metode yang paling tepat untuk metode tersebut, seperti yang dikatakan oleh Hang Junhuang dari negara Tiongkok. Algoritma klasifikasi yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah support vector machine atau SVM. Konsepnya mencari hyperplane optimal yang memaksimalkan margin pemisah antar kelas. Relevansinya adalah efektif di ruang dimensi tinggi dan terbukti baik untuk klasifikasi citra berbasis tekstur. Yang kedua adalah ANN. Konsepnya klasifikasi berdasarkan mayoritas kelas K atau tetangga terdekat menggunakan jarak eksklusian. Tulisannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang ketiga ini ada random forest. Konsepnya ensemble learning yang menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan atau decision tree melalui voting mayoritas. Kelebihannya sangat akurat, kuat terhadap overfitting dan mampu menangani dataset besar. Dan ini metode Selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Tahapan yang satu adalah akuisisi citra, pengambilan gambar berbagai jenis kayu seperti jati, merbau, pinus, dan lain-lain. Yang kedua adalah processing, normalisasi ukuran atau resizing dan konversi dari RGB ke grayscale atau penting untuk analisis tekstur. Selanjutnya tahapan ketiga, ekstraksi fitur, pengubahan citra menjadi data numerik melalui DLGM dan LPP atau tekstur dan histogram warna. Yang keempat adalah klasifikasi dan evaluasi, melatih dan menguji model SVM, KNN, dan Random Forest. Selanjutnya skenario pengujian dan evaluasi. Metrik evaluasi, presisi processing krusial untuk menghindari false positif atau misalnya salah memprediksi pinus sebagai jati, penting untuk resiko bisnis. Terus recall sensitivitas, mengukur kelengkapan model dan menemukan seluruh sampel dari kelas tertentu, misalnya semua kayu jati. Selanjutnya confusion metric, alat diagnosis untuk memetakan perbandingan label aktual DS prediksi, membantu menganalisis kemiripan fitur antar kelas. Kesimpulannya, klasifikasi jenis kayu secara otomatis dapat dicapai secara efektif menggunakan paradigma supervised learning. Pemanfaatan data citra permukaan kayu sebagai input dimungkinkan melalui proses interaksi fitur seperti GLCM, LBB, dan histogram warna yang mengubah pola visual menjadi representasi numerik yang informatif. Algoritma supervised learning ini seperti SVM, KNN, dan Random Forest terbukti efektif dalam membedakan jenis kayu berdasarkan karakteristik dan tekstur serta warna. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang teman-teman ada yang ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra, NPM 231 Mau tanya tentang ini sih, apa perbedaan fundamentalnya antara SVM, KNN, dan Random Forest? Terus mengapa Random Forest tadi dianggap lebih unggul? Mungkin itu aja, terima kasih. Sedikit saya jelaskan terkait pertanyaan panjenengan. Penjelasannya adalah SVM mencari garis pemisah secara optimal atau hyperplane antara kelas. Kemudian KNN mengklasifikasikan berdasarkan mayoritas tetangga yang terdekat. Dan yang ketiga, Random Forest menggunakan teknik ensemble yang menggabungkan prediksi dari banyak pohon putusan. Random Forest dianggap unggul karena lebih stabil dan tahan terhadap overfitting atau yang terlalu menghafal data latih dibandingkan dengan metode yang lain. Mungkin itu dulu Mas Bilang. Terima kasih Mas. Bertanya, nama saya Revani Wina, NPM 23120014. Pertanyaannya, mengapa metrik presisi dan conversion metric sangat krusial dalam evaluasi model klasifikasi kayu? Menjawab pertanyaannya dari Mas Vano, presisi ini sangat penting karena untuk menghindari false positif. Misalnya kayu murah yang terdeteksi sebagai kayu mahal yang dapat merugikan bisnis. Sementara itu confusion metric ini digunakan untuk mendiagnosis kesalahan model secara spesifik, melihat jenis kayu yang mana yang sering tertukar akibat kemiripan fitur fisiknya. Jadi begitu. Nama saya Maulana Ihsan, NPM 2312069. Bagaimana mekanisme transformasi data citra mentah menjadi representasi numerik dalam penelitian ini? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan adalah bagaimana mekanisme transformasi data citra mentah menjadi representasi numerik dalam penelitian ini. Penjelasannya adalah proses dimulai dengan mengubah citra ke grayscale untuk menghilangkan gangguan warna dan analisis tekstur. Selanjutnya fitur diekstraksi menggunakan 3 metode utama, yaitu GLCM dan LBB untuk menangkap pola tekstur strat kayu serta histogram warna untuk mempresentasikan distribusi warna. Gabungan data tekstur dan warna inilah yang menjadi input numerik bagi model.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, demikian tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.